Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Lezer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Ngelas Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah kedatangan Al Ustadz Lim Muslim Ustadz Damang. Alhamdulillah. Terima kasih atas tiasa hadir di acara Ngelas Podcast. Beliau adalah mubalik PD Persis Kabupaten Cianjur, juga sekaligus jajaran Taskia di PD Persis Cianjur. Baik, para ikhwatu iman yang sama-sama menyaksikan tayangan ini, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan materi yang secara khusus mungkin ini ada di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu tidak ada ya keutamaan ini begitu ya. Di antaranya bahwa keutamaan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Nah, ini malam yang istimewa tentu saja, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui apa dan seperti apa, serta kira-kira bagaimana petunjuk Nabi terkait Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu insya Allah akan dikupas secara tuntas pada acara ini oleh Al Ustadz Haji Lim Muslim. Untuk itu kepada Al Ustadz, paparan singkat dulu mungkin Ustadz terkait konsep Lailatul Qadar yang perlu dipahami oleh pemirsa yang menyaksikan. Maka Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk berRamadan di tahun ini. Yang tentunya ini kesempatan emas, ya. Kesempatan yang sangat berharga, tidak boleh kita sia-siakan. Ramadan ini bukan hanya bulan untuk meningkatkan istilahnya kalau di masyarakat kan Ramadan itu identik dengan peningkatan ya. Kesejahteraan, ya. Peningkatan pola hidup, ya. Kalau bulan biasa makannya ala kadarnya sekarang gitu, porsi atau menunya yang mewah-mewah, bukan seperti itu sebetulnya. Rasulullah ya tentunya kalau urusan ibadah kita kiblatnya ke Rasulullah. Gitu. Kita melihat bagaimana Rasulullah mengisi Ramadan tersebut gitu kan. Jadi dari mulai sejak malam hari gitu kan, dari malam harinya, siang harinya seperti apa. Rasulullah mengisi Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang sangat istimewa. Gitu kan. Dan itu tadi seperti disebutkan oleh Al Ustadz bahwa ada satu waktu di bulan Ramadan yang itu tidak ada di luar Ramadan. Jadi hanya setahun sekali. Setahun sekali, betul. Dan ini dirahasiakan Allah. Betul. Rasulullah asalnya dikasih tahu dan Rasulullah sudah tahu. Iya. Tetapi oleh Allah dicabut kembali informasi tersebut. Betul, betul. Bukan lupa ya. Karena kalau lupa, subhanallah, Rasulullah itu orang yang paling cerdas dan yang paling kuat ingatannya gitu kan. Terjaga. Al-Quran 30 juz itu beliau hafal banget. Kalau kita tadarus selama Ramadan kan buka mushaf. Betul. Beliau itu dengan Jibril. Betul, iya. Tanpa mushaf itu artinya hafalan beliau luar biasa. Nah, dicabutnya informasi tentang kapan Lailatul Qadar dari Rasulullah itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Kenapa dicabut kembali gitu kan? Ya. Nah, tadi terkait Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti di Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Qadar gitu kan ya. Lailatul Qadar sendiri terdiri dari dua suku kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah malam, Qadar ada yang mengartikan kemuliaan, ada juga yang mengartikan itu takdir gitu kan. Jadi kenapa? Karena pada malam tersebut untuk Lailatul yang pertama itu Lailatul yang pertama Allah itu menurunkan Al-Qur'an.
dari langit, dari Sidratul Muntaha, dari Lauhil Mahfuz, Baitul Ijah ya, ke Baitul Ijah, ke Baitul Ijah ya, ke langit bumi. Langit gitu. bumi. Nah tentunya dengan penjagaan para malaikat. Di Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada bisa yang menyentuh atau memegang Al-Quran tersebut kecuali al-mutahharun, malaikat-malaikat yang disucikan. Nah, terkait Lailatul Qadar tadi, kata Rasulullah, ternyata bukan hanya dulu waktu turunnya Al-Quran saja, gitu kan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, gitu kan. Tetapi Rasulullah menyebutkan bahwa tiap Ramadan itu Allah menurunkan Lailatul Qadar. Iya, ada Lailatul Qadar setiap Ramadan, di setiap Ramadan. Setiap Ramadan, ya. Cuman waktunya kapan, gitu kan? Memang ada riwayat-riwayat ya yang mutawatir di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Tetapi kita kan terkadang, apalagi kalau ada selisih tentang awal Muharram, gitu kan, awal Ramadan, gitu kan, awal bulan Hijriah. Itu kita mau ngambil yang mana? Nah, gitu kan. Apakah malam yang sekarang ganjil itu atau malam yang besok? Atau kalau melihat sekarang ada perbedaan, perbedaan gitu kan. Ini tuh yang versi hisab atau yang versi imkan ru'yat kan gitu kan. Atau versi wujudul hilal, nah gitu. Nah, oleh karena itu yang lebih selamat kita mencarinya setiap malam. Tidak dipilih-pilih ya saya. Bahkan sebagian masyarakat muslim ada yang beranggapan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan, sehingga mereka mengadakan atau ritual nuzulul Quran seperti itu. Tapi tentu kalau kita melihat hadis-hadis yang sahih itu kan tadi di 10 hari yang terakhir, bahwa Rasulullah sampai istilahnya menyingkilkan dengan baju gitu, gitu kan, mengencangkan sabuknya, agar apa? Artinya itu kiasan dari bertambahnya semangat di 10 hari terakhir, gitu. 10 hari. Karena ada apa? Karena di sana ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat yang dulu beribadah itu sepanjang waktu, sepanjang, kalau nggak ibadah seperti itu nggak disebut soleh lah gitu. Kalau kita kan sekarang tidur juga bisa, tidur juga ibadah kan saja. Bahkan tidur dinilai ibadah. Tentunya tidurnya tidur yang seperti apa? Dinilai ibadah. Karena nilai mau tidurnya kan berdoa, gitu kan. Terus sebelum tidurnya kita merenungi, gitu kan, merenungi hasibu anfusakum qabla tuhasabu, muhasabah, gitu kan, muhasabah tentang aktivitas kita selama siang hari tadi, gitu kan. Bagaimana tidak jadi bernilai ibadah kalau tidur seperti itu. Nah, tadi Al-Qadar itu bisa diartikan kemuliaan, juga bisa diartikan Al-Qadar itu kita sering mendengar di dalam kalimat tauhid kalimat qadar atau takdir. Qadar, Qadar, takdir. Takdir, Bahkan rukun iman yang terakhir kan yang ke-6 itu iman kepada qadar dan qadar, qada dan qadar. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qadar yang baik, yang dianggap baik atau yang dianggap jelek. Padahal qadar semuanya baik, kan tidak ada yang jelek, cuma kadang persepsi kita yang dalam menyikapi qadar tadi. Nah, terkait qadar ini yang artinya kekuasaan, gitu. Maka di Al-Baqarah ayat awal ayat 20 ada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu serumpun dengan Al-Qadar, dengan Lailatul Qadar itu kan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini setelah Allah menerangkan 3 kelompok manusia. Dari mulai ayat pertama zalikal kitabu itu kan, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Nah, manusia jadi ulaika ala hudam mir rabbihim dan nanti di akhirat humul muflihun itu terkait dengan al-qadar, gitu. Terkait dengan qadirnya Allah, gitu kan. Terus di dua ayat selanjutnya kan innallazina kafaru sawaun alaihim, ujungnya walahum azabun azim, gitu kan, siksa yang besar. Ini terkait dengan qadar Allah. Atau yang terakhir, gitu kan, wa minan nasi may yaqulu, gitu kan, walahum
azabun orang munafik alim. Nah, itu orang munafik. Ya. Jadi munafiknya seseorang, imannya seseorang atau kafirnya seseorang itu terkait dengan Al-Qadar. Makanya kalau kembali lagi gitu ke Al-Qadar yang Lailatul Qadar itu diturunkan min kulli amrin, menentukan setiap urusan-urusan penting gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita dalam setahun ke depan itu di Lailatul Qadar tadilah gitu kan. Di Lailatul Qadar tadi ditentukan gitu kan. Nasib kita itu, bagian kita itu. Jadi bahagianya kita, menderitanya kita gitu kan. Beruntung atau ruginya kita. Hatta keurusan-urusan agama tadi, hatta keurusan ajal gitu kan. Apakah tahun depan kita sampai ke Lailatul Qadar ditentukannya di Lailatul Qadar yang sekarang gitu kan. Atau sebelum datang Lailatul Qadar umpamanya ada seorang yang sudah pulang gitu kan, dia dipanggil pulang oleh Allah, itu dari Lailatul Qadar kemarin sudah ditentukan. Jadi qadar, qada, takdir atau ya kita orang Indonesia biasanya menyebutnya takdir gitu. Takdir ini kan kata para ulama ada yang mubrom, ada yang mu'alak gitu kan. Nah, yang mu'alak ini yang ajali tadi yang sudah tetap gitu, yang sudah tetap dan tidak bisa dirubah gitu, walaupun cara gitu. Misalkan seseorang gitu kan, karena takdir mu'alaknya sehat gitu kan, walaupun dia aktivitasnya seperti apa gitu kan, kalau orang lainnya udahlah seperti udah pasti sakit, dia enggak. Takdir mu'alaknya atau takdir mu'alaknya dia sakit gitu kan, walaupun dia jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat, itu tetap sakit gitu. Itu takdir mu'alaknya gitu kan. Apalagi tentang kematian gitu kan. Iya betul. Tidak ada yang tahu saja dari yang tahu. Nah, itu takdir mu'alak. Malaikat pun tidak dikasih tahu gitu kan. Rasul pun tidak dikasih tahu tentang takdir mu'alak ini. Dan kematian itu durasinya itu atau jaraknya gitu kan, jarak dari datangnya malakal maut ke kematian itu hitungannya bukan jam, bukan menit, tapi detik gitu kan. Jadi begitu datang malakal maut, contohnya seperti Firaun gitu kan, masih sempat dia bilang amantu bi rabbi Haruna wa Musa, itu artinya ada jeda berapa detik dari mulai datangnya malakal maut atau kita menyebutnya Ijroil gitu ya, Ijroil sampai beliau melaksanakan tugasnya. Tetapi terlambat gitu, ketika Firaun menyebut amantu bi rabbi Haruna wa Musa, langsung taubatnya udah terlambat, sadarnya karena merasa mau mati. Atau di surat Al-Munafikun itu kan, tentang orang yang ketika hidupnya tidak mau zakat, infak, sedekah gitu kan. Ketika datang malakal maut, dia bilang kan, Rabbilau la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Minta penundaan 5 menit lah gitu kan. Gitu. Ini mau saya infakkan nih harta saya, atau saya wakafkan nih kelas gitu kan. Terlambat itu hitungannya, hitungan detik gitu kan. Kalau gitu masih ada sehari atau lah sejam 2 jam masih bisa gitu kan. Tapi kalau udah hitungan detik gitu, tapi masih ada itu untuk memberikan rasa penyesalan terhadap orang-orang yang ketika di dunia tidak innallaha ala kulli syai'in qadir di ala hudami rabbiyan gitu kan. Jadi ada mu'alak, ada mubrom. Dan yang mubrom itu wilayah malaikat. Makanya di surat Ad-Dariyat ada ayat fal muqassimati amro gitu kan. Wadariyati darwa fal hamilati bikra fal jariyati yusra. Ayat keempat fal muqassimati amro. Allah gitu kan punya pasukan para malaikat yang membagi-bagi urusan, yang mengatur-ngatur urusan gitu kan. Nah, di wilayah ini gitu kan. Jadi nanti malaikat nanti mengatur urusan kita, urusan Ilham, urusan saya, urusan masing-masing manusia di Lailatul Qadar itu gitu kan. Nah, nanti itu umpamanya terjadilah qadar atau qadar yang kurang baik gitu kan. Qadar yang kurang baik. Contohnya di Rasulullah pernah meriwayatkan satu hadis kan, ada 3 orang yang terjebak di guha. Mungkin sedang touring gitu kan, sedang memuncak ke gunung gitu kan. Tiba-tiba hujan besar longsor sehingga menutupi pintu guha gitu. Dan ketiganya terjebak, bingung semuanya gitu. Itu takdir itu kan. Tetapi ternyata itu seperti itu takdir mubrom, dan itu bisa dirubah gitu kan dengan
doa Ya. dengan ikhtiar gitu kan. Betul. Ya, ternyata ketiga orang tadi kata Rasulullah mereka bertawasul. Ya. Ya, tawasul itu ada ya. Mudah. Tapi tawasul dengan kebaikan ya, kita, dengan doa, amal. dengan amal kita, dengan doa kita. Nah, kita. Yang pertama tawasul dengan birrul walidainnya. Ya. Dia ketika kesehariannya itu senantiasa memperhatikan ibunya gitu kan. Sampai ketika setiap pulang kerja membawa oleh-oleh untuk ibunya gitu kan. Dan pada suatu waktu ibunya tertidur, dia tidak berani membangunnya gitu kan. Sampai seperti itu. Saking hormatnya ya kepada seorang ibu gitu kan. Nah, ini beliau jadikan tawasul, ya Allah kalau ini bisa jadi dikategorikan amal soleh, bukakan, terbuka pintunya kan gitu. Tetapi belum cukup untuk kepala keluarga kan gitu. Ya, orang yang kedua yang masih muda gitu kan. Pemuda, dia dulu punya saudara sepupu perempuan cantik gitu ya, perempuan cantik. Nah, si perempuan cantik ini dia menginginkan ke perempuan tadi gitu kan, ke gadis tadi, sehingga dilamar tetapi ditolak mentah-mentah. Nah, suatu ketika si keluarganya perempuan ini terkena musibah gitu, sehingga membutuhkan bantuan. Ya, datanglah kepada pemuda tadi. Si pemuda tadi, ya kalau anak sekarang mungkin itu yang kurang tidak balas dendam saja, balas dendam atau apa gitu kan, tapi justru malah membantunya, kesempatan dalam luar biasa. Padahal si gadis tadi udah pasrah gitu kan. Betul. Selalu dia ingat dulu si saudaranya itu menginginkan, ya silahkan laksanakan, yang penting bantu saya. Tapi si pemuda tadi bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dan kalau kebutuhan ini bawa seperti itu. Nah, kalau ini jadi dikategorikan amal soleh gitu kan, jadikanlah ini berubah takdir gitu kan, merubah takdir, terbuka lagi. Tetapi hanya bisa keluar kepala akhirnya yang satu lagi gitu. Satu laginya konglomerat gitu kan, konglomerat, dia punya karyawan banyak, dia punya perusahaan banyak gitu kan. Nah, salah satu karyawannya itu pulang gitu kan, keluar, tetapi tidak izin dulu. Sementara bayarannya atau gajinya itu kan udah hampir sebulan, misalkan kalau sekarang lah UMR Cianjur berapa 3 juta. Udah hampir 3 juta ini, tetapi dia entah kemana. Kabarnya sih ada perlu gitu kan. Nah, bertahun-tahun kemudian gitu kan tidak datang gitu, ditunggu-tunggu juga. Ya akhirnya si bos tadi gitu kan menjadikan uang si upah karyawan tadi dia belikan ke kambing karena peternakan, sehingga dia urus dengan paparokeun lah maro istilahnya gitu kan. Akhirnya sampai suatu waktu kambingnya itu jadi banyak. Suatu waktu datanglah si mantan karyawannya itu silaturahmi, dan ternyata dia juga sudah jadi orang kaya sekarang gitu kan. Silaturahmi, ya akhirnya disampaikanlah peristiwa yang terjadi mengenai gaji dari si karyawan tadi. Ternyata gaji itu, saya belikan kambing dan sekarang tuh udah banyak. Kata orang Sunda, tong gituan lah bener gitu ya. Saya kesini tuh silaturahmi gitu kan, rindu sama majikan, mantan majikan gitu. Enggak, itu hak kamu. Nah, ya Allah, kalau ini dikategorikan sebagai amal soleh, maka jadikanlah ini wasilah atau tawasul untuk merubah kadar mubran ini, akhirnya berakhir terbuka. Nah, itu kan takdir mubran bisa berubah karena di takdir ajalinya, di takdir mu'alaknya itu mereka tetap selamat. Kalau tidak di takdir mu'alaknya, mereka harus terkubur di sana, mungkin tidak bisa keluar. Ya Ustaz, menarik sekali ini terkait dengan Lailatul Qadar ya, kaitannya dengan tadi qadar atau takdir yang sudah ditetapkan Allah oleh kepada manusia gitu ya. Nah, lantas Ustaz begini, ketika tadi kita kembali ke Lailatul Qadar, bahwa ada ya di antara keistimewaan itu adalah khairum min alfi syahrin ya, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini maksud konsep lebih baik dari 1000 bulan itu seperti apa Ustaz itu ya? Konsepnya itu seperti apa sehingga betul-betul ini sangat istimewa gitu Lailatul Qadar ini, Ustaz? Jadi kita, karena ini Al-Quran bahasa Arab gitu kan, maka kita pun harus memahami kinayah atau kiasan dalam bahasa Arab gitu. Biasanya dalam bahasa Arab itu kalimat
kalimat 7, kalimat 1000 gitu kan, atau memakai kalimat ribuan itu bukan nominal, bukan gitu. Angka yang pasti. Bukan angka yang pasti. Ya, betul. Seperti sholat berjamaah lebih fadilahnya 27 kali liwat, bukan artinya 1 plus 2. Nah, itu saking banyaknya gitu. Sangat berlipat. Sangat berlipat. Atau seperti kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Baitur Rahman ini gitu kan. Bukan artinya udah sholat di sana nggak usah sholat di sini. Nah, ini juga Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Alfi syahrin itu kan kalau dihitung itu 83 tahun lebih kan? Artinya seumur hidup manusia rata-rata 80 tahun gitu kan. Betul. Artinya beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah seumur hidup gitu. Itu mafhum muwafaqahnya gitu kan. Tapi tidak mengandung pengertian sudah cukup ibadah. Nah itu. Ini seperti gini ya. Seseorang bekerja gitu. Lalu dia dapat bonus gitu kan. Dapat bonus. Umpamanya dia gajinya UMR ya hanya 3 juta lah per bulan atau 5 juta sebulan, tetapi dia dapat bonus umpamanya 500 juta gitu kan dari perusahaan karena dia perusahaan punya apa karena sudah mendapat 500 juta dia berhenti nah enggak kan justru diterima kalau berhenti malah perusahaannya dikecewa betul. Menyesal memberi bonus 500 juta kemarin. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kita umpamanya intikaf di masjid gitu kan, malamnya diisi dengan ibadah siang, dapatlah Lailatul Qadar gitu, nggak kelewat gitu. Sesudah itu kita udah dapat Lailatul Qadar itu, malaikat akan kecewa gitu kan. Nah, itu gambaran logis. Padahal tidak ada yang tahu kapan kita dapat Lailatul Qadar itu saja. Iya, kita juga tidak tahu apa kita mendapatkan apa enggak itu kan. Mendapatkannya atau enggak. Cuma kata Rasulullah kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan terlihat ada perubahan di dalam bukan perubahan dalam segi duniawi gitu dalam di dalam sikap akhlak baik itu akidahnya, ibadahnya dan muamalahnya seperti apa. Jadi sebelum Ramadan gitu kan, umpamanya dia itu akidahnya agak belok-belok gitu kan gitu. Betul. Setelah Ramadan karena ditempa dengan tarawih setiap malam, dengan saum Ramadan setiap hari, dengan tadarus Al-Qur'an gitu, mengkaji Al-Qur'an, sehingga keluar dari Ramadan itu, selesai Ramadan itu berbeda gitu kan. Keyakinannya itu bertambah kuat gitu kan. Termasuk tadi terhadap qada dan qadar gitu kan. Nah, lalu ibadahnya gitu kan. Ibadahnya ada peningkatan, berbeda gitu kan. Ada perbedaan. Nah, itu indikator seseorang mendapatkan Lailatul Qadar gitu kan. Kalau umpamanya setelah Ramadan malah jadi gitu. Asalnya sering ke masjid kok jadi kemana jadi menurun gitu kan. Asalnya sebelum Ramadan zakatnya aktif, sekarang kok enggak. Nah, itu berarti gagal mendapatkan Lailatul Qadar. Baik pemirsa, sangat menarik sekali terkait Lailatul Qadar ini, bahwa memang kita mesti memahami bahwa sangat besar keutamaan yang ada di Lailatul Qadar ini. Tadi disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu akan datang setiap bulan Ramadan, tapi tidak diberitahu oleh Rasulullah kapan persisnya gitu. Persisnya itu tidak tahu kita kapan datangnya Lailatul Qadar itu. Ini tentu untuk memotivasi supaya kita dari awal sampai akhir semangat semangat menjaga keistiqomahan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Bahkan lebih semangat lagi gitu. Terakhir Ustaz, mungkin karena mungkin secara Rasulullah juga memberikan petunjuk secara tersurat di hadis-hadis bahwa carilah Ramadan itu carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, begitu saja. Isyarat dari Rasul seperti itu. Nah, kira-kira Ustaz, ada tanda-tanda khusus gak bahwa malam ini malam Lailatul Qadar gitu ya, secara materinya, secara fisiknya gitu. Ada nggak ciri-ciri khususnya sehingga kita bisa menerawang nih, oh ini berarti tadi malam Lailatul Qadar. Ada nggak kira-kira petunjuk-petunjuk itu yang pasti itu?
Kalau yang namanya rahasia sebetulnya kalau diberitakan bukan rahasia lagi. Gitu. Ya, betul. Umpamanya si indikasinya itu terlihat di malam ke-23, udah dapat ini jadi begitu. Gitu. Ya, dan juga memang Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu hadis bahwa katanya kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya itu. Nah, itu ada sinar mentari bersinar tetapi terasa sejuk, gitu kan. Terasa sejuk, nyaman gitu kan, dan tidak begitu menyengat dan sebagainya. Tapi itu juga mungkin terkait demografi ya gitu kan. Ya mungkin di belahan buminya Rasulullah dulu di Timur Tengah karena jarang hujan itu mungkin lagi kemarau. Karena Ramadan di zaman Rasul itu disebut Ramadan karena panasnya gitu. Panas. Terkadang di kita kan seperti sekarang musim hujan gitu kan. Bingung ini malam kok matahari malah pagi-pagi udah hujan gitu. Bingung gitu kan. Makanya itu jangan jadi patokan ciri ya. Jangan jadi patokan khusus. Kita lebih ke paparan Rasulullah secara umum, carilah di 10 malam menjaga terakhir, semangat menjaga semangat terus gitu kan. Don, walaupun umpamanya kita prediksi kayaknya malam 25 nanti. Kita jangan seperti tadi gitu yang udah dapat bonus berarti kerjanya jadi jelek gitu. Kita terus gitu kan. Karena gitu kan kita belum sampai di finish gitu kan. Sampai di finishnya kita kan tadi gitu kan. Apabila di Lailatul Qadar yang mana ditentukan bahwa finishnya hidup kita itu di hari tersebut. Nah, itulah gitu kan. Sebelum sampai ke finish ya tentu kita terus fastabiqul khairat gitu kan. Fastabiqul khairat dalam segala hal gitu kan. Baik dalam hal ibadah badaniyah, ibadah maliyah atau ibadah qalbiyah kita gitu kan. Semuanya gitu kan kita maksimalkan. Ya karena mungkin ini sudah menjadi tradisi Ustaz ya bahwa masjid itu penuh di awal. Justru di awal Ramadan masjid penuh, sampai ke DKM juga mengatakan ini masjidnya harus diperluas. Tapi ke akhir-akhir Ramadan justru yang penuh itu bukan masjid Ustaz. Jadi padahal pasar-pasar mau padahal mutiara Ramadan di sana gitu. Iya, betul. Lailatul Qadar itu mutiaranya Ramadan gitu kan. Jadi terkadang orang tadi di awal mungkin kalau awal mungkin ada euforia, betul. Ada euforia, kegembiraan datang Ramadan gitu. Tapi makanya kita harus umat itu harus terus dicerahkan gitu kan. Diberi pencerahan, diberi pemahaman bahwa sebetulnya intinya itu nanti gitu kan. Itu kan dulu masyarakat kita karena memang masyarakat Indonesia dulu ketika sebelum datang dakwah Islami ini masyarakat yang animisme, dinamisme gitu. Mereka itu kan menerima informasi keislaman tidak seperti sekarang kan dulu terbatas, terbatas. Akhirnya tentang Lailatul Qadar, tentang berbagai ibadah seperti pemberitahuan waktu sholat, kenapa dulu memakai beduk gitu kan atau kohkol gitu kan. Karena memang medianya pada waktu itu terbatas seperti itu. Sekarang kan kalau kita tahu berapa menit lagi waktu duhur, dulu nggak bisa. Dulu kan bawa tongkat masjidnya untuk mengetahui waktu sholat saja. Nah, mungkin dulu juga sehingga sampai sekarang ada istilahnya gerbek Lailatul Qadar atau apa gitu kan seperti di daerah-daerah tertentu ya. Atau ada bazar Ramadan gitu. Bazar di Ramadan itu mungkin dulu karena memang bazar Ramadan udah bagus ya di 10 hari terakhir kelihatannya di kota-kota tuh kan di jalan-jalan tuh. Mungkin dulu karena memang orang tuh keluar untuk memakmurkan masjid gitu untuk memakmurkan majelis taklim. Akhirnya kalau orang banyak keluar kan banyak tukang dagang, banyak pedagang gitu, banyak interaksi gitu kan, jual beli dan lain sebagainya gitu. Ya, bazarnya itu sampai sekarang ada. Tapi anehnya, sayangnya gitu kan, yang ramai bazarnya, masjid jadi sepi. Kalau dulu bazar di zaman dulu itu katanya itu di area masjid gitu. Betul. Mereka menyediakan untuk takjil, untuk berbuka gitu kan, untuk persiapan sahurnya orang yang itikaf. Dulu seperti itu gitu kan. Kalau sekarang malah di masjid-masjid berjauhan ya. malah berjamur tempat-tempat yang memberikan kenyamanan. Makanya tadi gitu. Padahal dulu adanya bazar itu, awalnya adanya bazar itu tadi untuk mendukung program itikaf gitu kan, untuk mencari Lailatul
Lailatul Qadar, sehingga jangan sampai ngantuk, jangan sampai tidak jauh dari masjid, ya berinteraksi lah orang-orang gitu setiap malam. Rasulullah kan setiap malam itu membangunkan keluarganya gitu kan. Hatta beliau ketika itikaf pun beliau masih membangunkan keluarganya gitu kan, untuk keperluan itu khusus. Padahal kan di Ramadan nggak boleh gitu kan keluar. Tapi Rasul untuk itu kan sampai seperti itu. Agar pada waktu itu kan istri-istri Rasul belum ada yang itikaf kan, kecuali ketika Rasulullah di akhir ya gitu kan. Nah, semuanya dibangunin. Artinya apa? Untuk semuanya, kita pun sekarang umatnya, coba di Lailatul Qadar itu malam-malam akhir Ramadan itu hidupkan oleh kita. Gitu. Ya tidurlah seperlunya lah gitu, karena tujuan kita hidup kan bukan untuk tidur gitu. Tidur, kan. betul. Insya Allah tidak akan sakit gitu kan. Baik Ustaz, terima kasih. Luar biasa ya pemirsa, bahwa informasi terkait Lailatul Qadar ini memang perlu terus kita pahami agar betul-betul kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang luar biasa dari adanya Lailatul Qadar ini gitu. Jadi mengapa tidak disebutkan secara jelas? Karena supaya kita tetap istiqomah, tetap terjaga, tetap semangat ibadah dari awal sampai akhir begitu. Karena tidak tahu kan di mana, kapan kita akan mendapatkan itu, tentu tidak secara jelas dijelaskan spesifiknya, ciri-cirinya pun mungkin tidak bisa kita prediksi seperti apa. Nah, ini untuk menjaga istiqomah kita ibadah dari awal sampai akhir gitu. Baik pemirsa, Ustadz juga mungkin terakhir closing statement Ustadz, dari Ustadz terkait Lailatul Qadar ini, gitu Ustadz, dipersilakan. Ya tadi Lailatul Qadar malam ditentukannya urusan-urusan penting, baik itu secara universal ataupun urusan-urusan personal, pribadi-pribadi. Nah, untuk itu di malam-malam Lailatul Qadar tadi Rasulullah sampai mengajarkan satu doa kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu kan. Itu artinya apa? Bahwa tujuan hidup kita itu al-afuwun gitu kan. Al-afuwun ada di bawah maafnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada di bawah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita hidup umpamanya bergelimang harta, jabatan tinggi atau usaha maju tetapi tidak jauh dari ampunan Allah. Makanya al-afu ini yang harus kita kejar di 10 hari terakhir itu. Apapun takdir yang Allah tentukan bagi kita, di surat Al-Mursalat Allah berfirman, faqadarna fani'mal qadirun. Allah menentukan takdir itu kan, baik yang mu'alaq yang mubram, tetapi fani'mal qadirun, dan itu terbaik, takdir terbaik bagi kita. Jadi walaupun terasanya oleh kita mungkin pahit, mungkin tidak manis, mungkin terasa tidak baik, tapi itu takdir terbaik kita gitu kan. Dan harus kita ridho gitu kan. Harus kita ridho, harus kita ikhlas, dan harus kita menerima gitu kan. Jadikanlah takdir-takdir Allah ini yang tentunya di Lailatul Qadar sekarang pun akan diperbaharui, atau kalau istilah manusia diplenokan gitu kan, diplenokan di antara malaikat, antara kita. Ketika malaikat pleno gitu kan, malaikat rapat gitu kan, kita dalam keadaan berzikir, kita dalam keadaan beribadah, insya Allah ada pertimbangan tertentu dari malaikat. Kita pun seperti itu, kata malaikat yang kita rapatkan lagi beribadah, udahlah seperti itu. Ya, nah itu yang kita harapkan ya pemirsa, bahwa dengan Ramadan kita mengharapkan dan senantiasa berharap bahwa dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang akan mendapatkan ampunan adalah yang benar-benar ya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, tentunya dengan dasarnya tadi iman dan ihtisaban. Ya, baik pemirsa, sebelum ditutup senantiasa kami mengingatkan untuk beberapa program yang ada di Raja Persis ya, terutama untuk kemanusiaan. Pada saat ini warga-warga kita, saudara-saudara kita di Palestina masih tetap terus membutuhkan uluran tangan kita. Juga beberapa wilayah yang terkena bencana, baik itu banjir, tanah longsor di Bandung Barat, itu pun tentu memerlukan kebaikan-kebaikan dari tangan-tangan pemirsa semuanya yang menyaksikan tayangan ini.
Juga beberapa program di bulan Ramadan, berkah Ramadan. Mari kita jemput Ramadan ini dengan penuh keberkahan dengan program-program yang ada di Lajs Persis Kantor Layanan Kabupaten Cianjur. Juga tidak lupa untuk senantiasa memfollow IG dari Lajs Persis dan meng-subscribe channel YouTube ini. Juga senantiasa memantau web dari Lajs Persis Kantor Layanan Cianjur. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat yang baik, semangat memberi manfaat kepada sesama, juga tentunya untuk kebaikan-kebaikan dakwah Islam hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Baik, Ustadz, terima kasih atas kedatangannya, atas ilmunya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan yang baik, yang lebih bagi kami, kru yang ada di Lajs Persis, juga bagi ikhwatul iman, para pemirsa yang hadir menyaksikan tayangan ini. Demikian pemirsa, saya aturkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.